Saat itu bagi saya atmosfer saat itu ya memang persaingan ketat. Ya, persaingan ketat. Satu sisi kaitannya dengan itu, yang kedua dari sisi yang lain tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu kan secara finansial kan kurang banyak kan. Mungkin ya juga kategori masa juga gitu. Masa juga. Kalau sekarang kan bla ya, dek kontrak dek besar semacam itu. Cuman dulu kan perhatian tidak sebesar sampai sekarang ini saat itu. Sama pelatih Pak Sartono itu setiap kita main selalu saya ditugaskan itu khusus, ada penugasan khusus untuk pemain asing. Nah, salah satu waktu itu waktu ketemu Pelita itu kan lagi top-topnya Dijan untuk liga sama kita. Mabuang Gangsa untuk Kaisang. gelandangnya. Halo dulur-dulur, balik meneng Jagongan Samber Nyawa bersama saya Maisa Cepi dan Nendar. wah, singkat padat dong. Nendar. Oke, ini adalah partner baru saya yang akan menemani saya di episode kali ini. Dan nampaknya kita berdua tidak hanya akan ngobrol berdua saja, tapi kita juga akan mendatangkan bintang tamu, yaitu bintang tamu yang sangat legend. Sabar. Aku ngomong tok nih kesel. Ngombe seruput ya. Ekstasi sponsor. Dan kita masih membuka untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada untuk mensponsori Jagongan Samber Nyawa ini, supaya Jagongan ini bisa mendatangkan bintang tamu yang pastinya yang pastinya bintang tamu yang Anda request akan kita datangkan. Tapi hari ini spesial juga karena kita kedatangan salah satu legend. Salah satu legend dua tim. Ini salah satu pemain yang bersejarah di Kota Solo. Bersejarah. Wah, bisa bela Arseto, bisa bela Persis. Pernah membela Arseto, pernah bela Persis. Siapa itu? Spasial. Siapa itu? Ya, langsung saja kita hadirkan bintang tamu kita untuk hari ini, yaitu Mas Ahmad Arif. Apa kabar, Coach? Mana keplet baru loh. Gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah sehat. Sehat. Lama nggak ketemu ya? Ya. Terakhir ketemu tadi Jepang situ ya. Sok kenal. Kita mau ngobrol apa nih hari ini? Ngobrol bahas yang zaman dahulu aja. Karena ini pemain legend ya. Pemain legend. Jadi untuk pemirsa, hari ini kita akan ngobrol tentang nostalgia. Bagaimana Anda ingin tahu seperti apa sih sejarah persepak bolaan Kota Solo, khususnya Arseto Solo dan Persis Solo. Era Nyon Sewu, era pinten ya? Berapa ya? Era 90-an. 90-an. Era 90-an. Nggih. Mudeng era 90-an rak ya obong-obongan reformasi to, ora mudeng bal-balan to. 98 ya. Makanya kita langsung tanyakan. Mas Ahmad Arif. Ya. Kok bisa sampai ke Arseto gimana sih? Awalnya dulu awalnya. Itu awalnya lumayan. Mas iki lho, Mas. Oh iya. Mas. Gimana? Ya, pada awalnya itu ya tidak berangan-angan sampai sana ke Arseto. Cuman itu kan awalnya itu niatnya kuliah saya itu. Oh, niatnya kuliah. Itu habis piala waktu itu ada 94 itu Agustus itu ada piala gubernur kalau tidak salah itu di Jatidiri. Terus saya selesai ditawari sama senior saya untuk ke Solo. Nah, memang saat itu ada beasiswa memang saya. Kira-kira beasiswa dari ASMI saat itu. Terus saya tidak langsung ke Arseto Pak saat itu Pak. Kemana dulu? Nah, Sriwedari. Ya, Sriwedari, ke mana lagi itu Badek Keris itu. Nah, saat itu artinya tahun 94 itu saya Persis dulu. Oh, Persis dulu. Ya, 94 95 itu Persis 2 musim saya di Persis. Waktu 94 itu kalau tidak salah itu ada penyisian 8 besar atau 12 besar itu ya di Gorontalo. Oh, di Gorontalo. Di Gorontalo. Ya, di Gorontalo. Cuman memang saat itu saya tidak masuk tim, artinya tidak berangkat ke sana. Karena saat itu kan faktor masih muda. Satu masih muda,
artinya debutan, kedua mungkin satu sisi kemungkinan manajemen saat itu kan ya di pas-pasan. Saat itu kemungkinan manajemen lagi limit saat itu. Oh, lagi limit. Ya, jadi yang di bawah itu ya hanya pres-presan saat itu. Oh, pemain yang hanya dibutuhkan aja. Dibutuhkan. Oh, di Manado dah. Oh, di Manado. Oh, di Manado. Rasi bener wae lho iki. Manado pemirsa, Rasi Gorontalo. Di Manado. Oh, Itu tahun berapa itu? Itu tahun 94 itu. 94. Sebelum ke Arseto berarti ya? Sebelum ke Arseto. Nah, saat itu berikutnya 95 masih di Persis saat itu. 95? Ya, saat itu kalau 94 yang pegang, yang latih itu Pak Hong. Pak Hong, wah legend ini. Berarti Pak Hong. Legend. Ya, legendnya Persis Pak Hong. Ya, neng band sudah tudet ya, mafia. Ya, ngertimu Hong 2000. Wigong, band. Ya. Nah, proses perpindahan dari Persis menuju Arseto itu apakah direkrut Arseto atau memang pelatihnya Arseto melihat jenengan bermain bagus, jur kepincut, pripun itu? Dipetik misalnya. Ya, melalui tahapan itu, tahapan proses seleksi juga saat itu kan beberapa kali kita itu kan uji coba juga dengan tim Arseto saat itu. Dan kebetulan saat itu pelatihnya Arseto itu Pak Heri Chong, Heri Chong, bapaknya Edward Chong. Ya. Sempat dulu saya ditawari untuk apa ya namanya itu ya magang atau magang. Material kalau sekarang trial. Lu kalau magang pakai hem putih, celana ireng. Iya, baju putih, lengan panjang, training. Sempat ditawari trial, cuma saya tidak berani. Saat itu belum berani karena saat itu kan harus itu pemainnya bintang-bintang semua. Saya agak sedikit minder. Ya. Nah, terus ada pergantian musim berikutnya, pelatihnya Coach Sartono, Pak Sartono Anwar. Terus saya ikut proses seleksi tersebut. Ya, ada beberapa teman-teman saat itu dari Solo juga sih. Ada Guntoro ya. Terus ya ada Wahyu Teguh, terus ada almarhum Irwan Hananto. Oh iya. Hananto yang gondrong itu. Ya. Ada almarhum satu lagi, ada almarhum itu kiper Wiranto. Oh, Mas Wiranto. Ya. Ngerti ora kowe? Ora udeng. Aku ya kok ya tok. Wong zamane sakmono. Kita itu masih tahu apa Liga Kansas waktu itu. Dulu Liga 96 Liga Kansas ya. 6 tahun aku. Liga Kansas. Liga 3 itu. Liga 3. Lah Liga 2-nya? Liga 2-nya Liga 2 ini saya belum ikut. Oh, belum ikut. Saya masih di Persis saat itu. Di Persis 95 ya. 95 di Persis. 9-nya di Persis, sempat saat itu 8 besar di Padang. Di Padang 8 besar. Itu divisi 2 ya? Divisi 1 kan? 1 ya? Divisi 1. Dari Persis akhirnya berpindah ke Arseto. Solo. Mas, Iya. kita kan anak kekinian nih generasi Z ya. Kita kan anak generasi Gen Z ya. Tolong sedikit ceritakan Mas kepada kami berdua. Atmosfer sepak bola waktu zamannya panjenengan itu pripun? Saat itu bagi saya atmosfer saat itu ya memang persaingan ketat. Ya, persaingan ketat. Satu sisi kaitannya dengan itu, yang kedua dari sisi yang lain tidak seperti sekarang ya. Kalau dulu itu kan secara finansial kan kurang banyak kan. Mungkin ya juga kategori masa juga gitu. Masa juga, kalau sekarang kan bla. Dek besar semacam itu. Cuman dulu kan perhatian tidak sebesar sampai sekarang ini saat itu. Karena memang ya apalagi saat itu kan belum ada aturan seperti sekarang kan. Kalau dibandingkan sekarang, kalau udah harus berubah jadi PT semacam itu. Dulu kan hanya bersumber pada APBD. Seperti itu. Jadi kan kurang begitu menunjang. Hanya kota-kota tertentu lah yang mungkin punya atmosfer gregete yang itu. Kalau suasana di stadionnya itu seperti apa? Merasakan saat jadi pemain? Ya asik juga. Dulu kan dulu kan belum ada Pasopati. Belum ada supporter yang terorganisir. Ya. Anaknya botoh, Des. Botoh pinggiran. Kalau di waktu Arseto sudah ada supporter, cuman tidak
sebesar Pasopati. Pasopati terbentuk kan setelah masuknya Pelita. Itu memang ya belum terkoordinir, ada yel-yel yang itu kan belum ada. Cuman dulu kalau kalah ya seringnya ya ngamuk macam itu. Tapi menarik loh suasana mbiyen. Sriwet dari cek kelingan enek dodol bakso. Dodol bakso. Ning jero stadion. Dodol bakso. Iya. Ki wong pekok ngendi dodol bakso. Dodol bakso ning jero stadion ini. Iya tenan. Wah nek gegeran pernah. Masa barang-barang bakso ngono ya. VIP itu ada sing jual bakso, ada jual sate. Model apa meneng? Gitu, nggih Mas. Ya pernah lihat sih semacam itu. Yang sering saya lihat itu ya apa yang sate ayam itu. Sate ayam kandhani. Model apa meneh cah? Tadi kuwi to VIP wi, mangan sate, nonton bal-balan gitu. Itu kan mungkin dulu ya Mas ya. Artinya kalau sekarang kan sudah ada aturan sendiri. Tidak boleh bawa botol mineral. Ya, benar. Plastiki. Mas, siap. Mau tanya, jenengan pernah membela 2 klub Solo yang istilahnya punya nama, Arseto Solo dan Persis Solo. Lebih suka yang mana? Dua-duanya suka. Karena itu bagian dari sejarah hidup. Tapi yang jelas waktu di Arseto kan siapapun orang itu kan itu merupakan apa ya cita-cita dari seseorang pemain ke kasta tertinggi. Jadi level liga atas kan, katanya kan. Siapapun pasti senang di situ. Cita-cita apalagi satu sisi waktu itu Arseto banyak dihuni para pemain timnas. Betul. Pasti kan saya sendiri yang waktu itu masih masih muda lah. Paling muda. Paling muda ya. Ya paling muda ya. Bangga. Masih kuliah ya itu. Masih kuliah. Kuliah di mana? Di Unsa, di Asmi. Asmi. Belum ada Unsa saat itu. Belum ada Unsa, masih Asmi. Sekarang jadi? Sekarang di Universitas Surakarta. Universitas Surakarta. Oke. Yang support acara ini, Mas. Unsa ya, Pak. Dulu Asmi. Termasuk bagian sejarah kok. Pernah membela juga. Siapa? Jenengan. Saya kalau di itu pernah membela. Artinya kan awalnya kan basicnya dari sana juga. Terus pernah menangani timnya saat itu di awal-awal mendekati mulai karir kepelatihan ya. Oke. Sip. Mantap ya berarti. Persis karo. Jenengan itu nyon sewu. Posisinya kan pemain belakang. Pemain belakang. Striker mana yang paling susah jenengan pegang untuk pas pertandingan itu? Mungkin saya kah atau pas? Ada striker siapa itu pemain yang paling susah dijaga? Ya. Ada salah satu striker saat itu, artinya Sutiono. Itu striker lokal ya? Persib Bandung. Sutiono, mantan gubernur DKI no. Sutioso. Itu paling susah. Agresif, gerak kemana-mana itu. Terlepas. Itu saat agresif dia. Wah ngamuk Ya enggak lah. Agresif. Ya ora ngono. Nggowo bal ngono kuwi ono beke. Enggak segele laji. Ngono. Gitu. Selalu bergerak kemana, punya mobilitas yang tinggi dia. Susah ya? Susah. Itu waktu di Persis atau di Arseto? Di Arseto waktu itu. Di Arseto. Sama-sama Liga Indonesia kan, Liga Kansas. Termasuk sama ini ada momen menarik, mungkin momen ikonik ya saat melawan Pelita Mas Trans kalau nggak salah. Iya, Pelita Mas. Lawannya itu jenengan lawan Dejan kalau nggak salah itu. Ya. Itu gimana tuh? Kok bisa duel-duelan? Iya mungkin saat itu karena saya masih muda, gitu. Jadi sama pelatih Pak Sartono itu setiap kita main selalu saya ditugaskan itu khusus ada penugasan khusus untuk pemain asing. Nah, salah satu waktu itu waktu ketemu Pelita itu kan lagi top-topnya Dejan untuk liga sama kita. Mabuang saya untuk gelandangnya. Ya. Kuwi iki sapa? Hah? Aku kuwi iso tekon ngono aku dikandani sik gen aku mudeng bayani ngono lho. Dejan. Makanya sinau se. Ya sak ngerti ku Dejan iki wong ora tau apes. Lah gak iso. Bejan. Iya, saat itu saya disuruh pegang Dejan. Terus sama siapa itu? Sama partner saya
bosku pegang Kurniawan saat itu. Kurniawan. Ya alhamdulillah saya bisa melaksanakan apa yang menjadi kepercayaan pelatih saat itu. Instruksinya gimana tuh, Nyun Sewu? Ya, instruksi saat itu agak kolot. Kalau dia pipis tunggu pipis, kamar mandi tunggu kamar mandi. Tidak boleh jauh. Sampai segitunya. Aduh, tidak boleh jauh pokoknya. Harus ikuti terus itu. Instruksinya ngono. Iya. Ada yang nguyuh melu nguyuh. Ya, ada yang mangan ya melu mangan ya. Saat itu. Bahasanya kan semacam itu kan. Oh, peribahasa ya? Peribahasa. Oh, bahasane kaya ngono kuwi. Tapi ada satu itu apa ya Mas ya? Yang saya sampai tidak hilang rasa capek saya itu tidak hilang-hilang. Apa? Itu striker mitra Surabaya. Siapa itu? Mikel Babuaken. Jean Michael Babuaken. Orangnya kan tingginya buat itu. Iki siapa kabeh ya aku ora. Oh, ada nih. Dan polo kuwi tentang bal-balan. Pengamat, Bre. Oh iya. Ngamati tak lagi ra iso main. Lalu balok. Masa bal-balan tendang bal. Lah kowe iki wong tuamu ling utang kowe ya salah kok. Anak cilik digedhekne bareng gede gegeden. Nah iya. Karepmu. Ada apa dengan Babuaken itu? Ya orangnya kan powernya kuat. Powernya gede ya? Powernya gede. Saya sampai hampir 1 minggu itu rasa capek itu udah hilang-hilang sampai terapi masas pijet lah semacam itu belum ada. Masas di mana? Pijet. Ada tukang pijetnya sendiri. Langsung jadi pemain capek ya. bagian pijet langsung ya, cepet ya. Astaga. Ya terus. Sampai Terus gimana itu? renang semacam itu apa segala anjuran itu saya ikuti tapi ya mungkin powernya terlalu besar saat itu. Enggak. Memang Main bolanya cuma 2 kali 45 menit. Ya. Capeknya sampai berminggu-minggu. Iya, karena itu juga bagian apa ya? Debutan juga. Itu partai perdana saya main di Arseto itu pembukaan waktu itu di Sriwedari. Lawannya Mitra Surabaya. Mitra Surabaya. Saat itu. Biar tidak mengecewakan kepercayaan pelatih, main sak ngotot-ngotote. Iya, yang penting apa yang dipercaya saya bisa melaksanakan. Luar biasa. Salah satu legenda loh. Keren. Kayak saiki kayak siapa ya? Pemainnya ya? Coba. Tipikalnya Mas. Blas rano sing ngapal aku. Timnas pemain sangat iku striker terakhir iki sapa? Lah sapa? Evan Dimas. Ora striker kuwi. Gelandang sih. Nek pemain tekan kotak penalti ngegolke ngono striker. Striker menurutku. Posisimu back sih. Rak Lah apa? nonton kok bal-balan arang. Terus sekarang setelah di Arseto habis itu kan Arseto 98 reformasi. Ada timnya bubar. Bubar. Ya. Itu jalan kemana itu? Saya ke Jepara. Ke Jepara divisi 1 waktu itu. Bisa. Oh, balik ke rumah. Balik. Orang Jepara. Kalau asli saya Arab. Aslinya Ya. Asli Jepara. Lah nek padha kula. Lah. Bandung Harjo aku. Ah, kurang mudeng. Era mudeng Bandung Harjo. Ra mudeng lek. Wes. Jepara itu ya, Mas. Gotri. Oh, Gotri. Tangga dhewe. Ya ora ono adoh beda. Jauh agak kalau Bandung Harjo lewati kota. Melewati kota di sebelum kota. Mau ke Bandungan ya, Mas, Nyamat. Bar kali nyamat. Mudengku Jepara nggon kerang-kerang lho. Kerang Nek kilonan Oke. mangan enak. Nek babakan bal kowe luwih jago lho. Tapi nek babakan daerah Nyun Sewu lho. Kowe tekon bapak lho. Oh iya. Bapak. Sungkem. Bapake babakan pelosok-pelosok mudeng. Oke. Lanjut tekon. Lanjut. Tekon bal. Nggih. Habis dari Jepara itu di sana berapa musim? Saya hanya 1 musim. 1 musim. 1 musim, terus balik lagi ke Solo. Balik ke Solo lagi. Kayak gimana nggih? Solo kayak rumah sendiri. Tenan. Feels like home. Tenan. Solo itu bener. Rumah ternyaman. Iya memang. Memang toh. Bener Dani. Bener Rumah ternyaman tuh Nggih. Solo. Solo bener. Aku kerja ning ngendi-ngendi. Waktu kuwi Mas, misal saya habis main setiap mungkin akhir pekan kan libur kan. Nggih. Ya. Libur. Itu pulangnya juga ke Solo kok. Enggak pulang ke rumah saya enggak. Kenapa kok Solo? Ya pokoknya kangen dengan Yang suasana. Kangen suasana Solo, kangen konco-koncone semacam itu. Apa mungkin teman-teman banyak di Solo? Ya banyak Terus gara-gara banyak. teman-teman Arseto juga
ada yang banyak yang di Solo akhirnya? Ya pokoknya sering nongkrong, wedangan semacam itu. Kalau di sana kan tidak ada wedangan, Mas. Iya. Ora enak ya, Mas. Mahal kan. Ya ora mahal, murah kono asine. Apa ya? Cuma tidak ada wedangan di sana. Wedangan itu dulu cuma adanya di Solo, Jogja. Jogja. Wis Wito. Ora. Ndak. Bocah iki tek di. Wis tekan meneh nang. Tek apa? Ya saya apa? Lah apa? Dulu waktu jadi pemain Arseto mesnya kan di Kadipolo. Nah, itu horor enggak itu? Hantu pertama yang jenengan lihat. Ini kan Kadipolo terkenal horornya. Terkenal horor. Wis tahu di Primpeni apa? Ya piye Mas ya pernah kayak gitu dilihat semacam, tapi kan ya hanya beberapa sekali aja lah waktu itu. Tapi kan teman-teman konco-konco saat itu ya pada cerita-cerita semacam itu daerah sini. Apalagi kamarnya Mas Agung itu ada anak kecil nangis semacam itu, tapi ya saya belum pernah. Oh itu pas anak kecil nangis itu Mas Agung lihat di YouTube. Oh, Zaman belum ada ada YouTube. Belum ada HP. YouTube. HP-nya rung duwe saat itu, Mas. Rung duwe. Masih apa? Sik nganggo kaleng. Enggak, masih itu apa? Telepon koin. Telepon koin kan itu yang di bilik itu ya. Telepon umum Terus itu ya. ada telepon koin, terus habis itu apa itu? Kartu. Telepon kartu, berubah ke kartu. Oh, dulu cara komunikasi dengan keluarga di Jepara dulu? Saya numpang di kantor kan, di Arseto kan ada teleponnya. Oh, ada telepon. Kalau di situ malam enggak berani ya numpang di kamarnya Mas Rocky. Kan yang ada teleponnya kamarnya Mas Rocky. Ya, Kamarnya Rocky kan buri dewe itu. Oke mudeng. Etan. Begini cahar situ. Oh iya. Kowe ora ngerti piye. Wis, Sing bagian noto-noto kun ke sapa? Oke. Kowe itu berarti. Kalau kamarnya Mas Agung kan paling barat itu. dekat lapangan. Barat dewe itu. Cuman ada 3 kamar itu. Berarti horor ya zaman semono ya. Ya ora jaman semono to nganti saiki yo isih kok. Iya sih. Oh gitu. Zaman semono apa ya nek uka-uka ngono iki. Ra ono kono langsung uji nyali nek ning kono kuwi kok. Langsung uji nyali. Ada pengalaman nggak di Arseto ataupun di Persis yang bikin jenengan wah ini pengalaman berharga, momen terbaik? Ya pengalaman saat di Arseto itu ya itu apa jenenge bisa main di kompetisi pertama, pengalaman yang membahagiakan saya. Ya. Saya absen hanya 2 kali saat itu. Kalah sama Komang saat itu. Komang main full 1 musim kompetisi. Saat itu di musim pertama. Mas Komang kiper? Ya, Komang. Oh, tak kira. Terus musim berikutnya ya ada pengalaman buruk. Apa itu pengalaman buruk? Wah, itu buruk sekali itu sehingga saya saat itu juga langsung kehilangan posisi. Partai pembukaan lawan PSIM. Di Mandala Krida buat apa blunder saat itu kan hujan kan, hujan ada bola long passing itu saya kontrol kan licin. Nah, akhirnya bahasanya apa Mas? Bobos ya? Kepleset. Brobos. Ucut semacam itu. Akhirnya saya buat apa? Kejar, saya buat pelanggaran di arah kotak penalti itu partai pengalaman yang itu akhirnya terus kehilangan posisi, akhirnya terus tergeser. Rasa kepercayaan pelatih hilang. Gara-gara momen satu itu. Itu pelatihnya Mas saya telepon sekarang. Ya, monggo. Mang Bapak Dedi. Eno, Pak. Pak Eno, Pak. Ya Pak Sartono. Pak Sartono. Wanira. Dari menelpon dan ditelepon. Saiki dah. Akar Mas lupa jewean iki. Ya wis to. Telepon saiki, Mas. Aku timnas Mas Nova. Oh iya. Dulu Persis sama Arseto kan pernah, kalau nggak salah itu pernah bentrok. Apa sih? Uji coba. Itu waktu Itu jenengan main juga? Ya main waktu itu. Itu main. tahun 97 ya? Ya, 97. Itu gimana tuh? Kalau detailnya mungkin agak lupa gitu. Cuman itu masa-masa persiapan mau kompetisi itu, enggak salah. Persiapan mau kompetisi. Waktu itu atau enggak salah. Waktu itu divisi ada Mas Kesno CS itu yang main kok. Trikedul macam itu, Totok itu yang main itu. Divisi 2. Sudah di Arseto saat itu. Sudah di Arseto.
Gimana sih perasaannya Mas waktu jenengan itu membela Arseto tiba-tiba uji coba melawan tim yang dulu pernah jenengan bela? Ya kita artinya di lapangan apa tugas kita kan melaksanakan apa yang materi latihan diwenei pelatih, diajar ke pelatih harus sesuai arahan pelatih gitu ya. Kalau sama rekan-rekan senior-senior saya, senior-senior Persis, kan senior-senior termasuk itu. Kan ada Mas Kisno, ada Cok, semacam itu ada Mas Toto, senior-senior kan ya. Saya tetap hormat kan, karena di luar tetap hormat. Sampai sekarang pun tetap saya. Ada rasa emo ya waktu emo ya. Ada. Tapi tetap permainan sepak bola tetap profesional di dalam lapangan. Kalau hatinya? Hatinya hanya satu. Kemana? Ya, untuk Solo. Hatinya Solo. Apapun kan hatinya kayak trigger kan, nggak apa-apa kan. Gitu ya. Berarti apapun timnya tetap Solo di Solo. Ya, Solo. Mas, Nggih. setelah bermain bola, awal kepelatihan, karir kepelatihan itu di mana? Saya saat itu ya terus saya mengakhiri karir di Boyolali saat itu. Terakhir di Boyolali? Terakhir di Persepi, saat di Persepi. Bener. Omongan KP lo. Iya. Apa? KP lo. Terus nek wis Mentok, entek masane main bal, mentok-mentok Persepi. KP lo ngomong ngono. Iya. Banyak memang. Oh gitu. Imam, Bayu Bayu Andra, Persepi ya. Oh iya. siapa ini? Dedi Cahyono. Dedi termasuk. Dedi masih kan. Dedi masih. Haryadi Putul. Putul ya, Haryadi Putul. Itu. Putul bukannya sekarang itu apa? Tim kepelatihan. Ya, di akhir masanya kan dia main terakhir di Persepi. 2016 atau berapa itu. Di Salatiga. Ya. Persepi Boyolali, so Persepi Sebelumnya. Oh sebelumnya. Iya, sebelumnya di Salatiga terus ke Persepi lagi. Oh iya. Tuh. Tapi keren. Ya saya ngakhir karir di Persepi saat itu ya kan pulang ke Persepi pun 2004, 2005 saya balik lagi ke Persis. Karena kan Persis zaman eranya Hanafi itu. Hanafi Pak ya. Hanafi itu balik lagi Persis. Terus tidak dipakai perombakan total waktu itu. Saya balik lagi Persepi terus selesai di Persepi. Selesai di Persepi. Gantung sepatunya Gantung sepatu di Persepi. Akhirnya Terus lanjut mengawali sebagai pelatih. asisten kepelatihan, Asisten dulu, mendampingi pelatih sana, terus sama pegang UNSA, sempat pegang UNSA, sempat tapi pegang UNSA. bukan untuk kompetisi, belum kompetisi kan? Untuk developmentnya. Ya untuk Persiapan. ya, mahasiswa itu kan. Oh iya. Event-event yang itu. Event-event menantar mahasiswa ya. Iya. Luar biasa, tepuk tangan. Keren. Oke, satu pertanyaan yang pastinya pemirsa pasti akan nantikan. Pendapatan terbesar selama menjadi pesepak bola di tim Persis atau Arseto. Nah, ini harus dijawab jujur. Harus dijawab jujur. Pendapatan Kudu jujur. Kudu jujur. Padahal kalau manajemen tidak boleh jujur loh itu. Enggak apa-apa. KP lo kemarin jawab jujur. 3 juta. Aku nge-MC sedino kuwi. Oh iya. Lagi kok bayarin di Ora jaman wis saiki lho. Biyen ya loro 50 angkati. Di Persis sama Persepi 2008 itu juga cukup banyak. Artinya ada kalau dulu ada kontrak berapa itu. Terus kontrak ya? Ada. Kontrak ya per kontrak. Ada kontrak terus ada bulanan dikasih bulanan saat itu ya 4 nah. Sama. Kalau di Persis terakhir masa-masa saya itu Persis dulu kan masa orang enak. Oh. Gitu, paling ya katakanlah bahasane lek wong umum pahit nah. Tapi merasakan enaknya. Itu di 2006 nih. 2006 saat pelatihnya Pak Hanafi. Kenapa kok bisa enak? Nah, lumayan ada duitnya. Oh. Ya saat itu gaji saya di situ 4 juta saat itu. 4 juta. Zaman semono. Enggak. 4 juta. Waktu di Arseto? Arseto itu belum banyak toh Mas. Oh, masih. Standar gaji Arseto itu Liga Indonesia saat itu standar gaji mau 1 juta. Itu standar gaji. Gaji minimum. Gaji minimum. Oh, 1 juta zaman itu ya besar ya. Lumayan lah. Besar. 98 ya. 97 98. 97 98. Terus akhirnya
paling banyak di angka di angka 4. Oke, buat Mas Kapelo ternyata masih lebih banyak. Mas Arif ya Mas Kapelo ya kalau menyaksikan ya. Kalah tua Mas. Ya kalah tua. Mas Kapelo. Alah, Ya. Oke. Jadi untuk pemirsa kalau ingin tahu seperti apa sih, mungkin tahunya kan yang di media-media itu gajinya Cristiano Ronaldo per detiknya saja 15.000 lah. Makanya kita juga ingin mengingatkan supaya pemirsa juga belajar bahwa main sepak bola itu wangsinawang. Wangsinawang. Gitu. Tenaga kita itu dihargai dengan alah ngomong apa aku. Seperti itu ya. Oh gitu. Akhirnya kepelatihan saya Persepi, lanjut di Persepi. Mengawali karir kepelatihan di Persepi 2017. 2017. 2018, 2019. 2017 saya ngajak manajernya Solo juga saya. Siapa? Imam Rahmawan saya ajak untuk asisten. Asistennya Mas Imam Rahmawan. Oke, kalau Mas Imam Rahmawan sudah disebut di sini ya. Oke, berarti episode berikutnya kita harus akan mendatangkan Mas Imam Rahmawan. Apakah bisa? Kita lihat saja. Harus kita nanti. Ada 2018 juga saya ngajak Solo juga. Siapa? Saiful. Mas Saiful Karanganyar. Bahri Karanganyar. Asisten. Nyon sewu Mas Imam. Nyon sewu nggih sponsore tiba. Mungkin ada yang mau tulisan sponsornya di sini terus jatuh, saya ingatkan lagi. Oke. Gitu Mas Saiful juga pernah diajak. Nah, Mau diajak juga ke sini? Mas Saiful? Jangan, saya kalau main bola masih ketemu ya. Tarkaman? Enggak, nek tua-tua Setelmayer saya main kok. Oh iya. masih aktif dia. Masih aktif. Sedangkan juga masih aktif di Enggak, Habiban saja. Fun. Sama Liga U40 itu U40. ya. Ikut tapi jarang ikut main juga. Paling mendampingi teman-teman. Oh, nampingin aja. Teman-teman. Tapi saya pernah bermain sama beliau loh. Gimana mainnya? Pas neng ngepost Remi. Gaplek. Ceki. Oke, Mas, kalau jenengan melihat atmosfer sepak bola sekarang ini yang Anda lihat dari tim Persis Solo era yang sekarang itu seperti apa? Era sekarang. Iya. Ya apa ya istimewa, eksklusif. Artinya high class. High class. Masuk tim atas lah. Apalagi sekarang kan banyak penunjang. Penunjang media sosial berjalan, semuanya berjalan terkoordinir dengan rapi kan. Terus sekarang juga setelah berubah jadi PT, sekarang kan pemilik modalnya kan orang-orang top. Orang top otomatis uangnya banyak. Ya harus juara. Persis Solo harus juara. Kata salah satu legenda Persis. Mas, saya mau tanya sama Mas Ahmad Arif. Mas Ahmad Arif. Ngomong Mas Ahmad Arif, Mas Arif wis ngono wae. Mas Arif saya biasa Arif. Mas. Nggih. Tanggapan Anda tentang manajemen yang suka telat bayar gaji pemain? Pernah enggak? Pernah. Semua tim pasti mengalami pernah. Apalagi berapa bulan? Kalau enggak sampai bulan-bulanan. Saya belum pernah mengalami yang sifatnya sampai bulan-bulanan, enggak, cuman telat berapa hari kan. Yes. Ya memang waktu itu ya Arseto sering telat. Jujur Arseto sering telat tapi tetap dibayarkan sesuai gitu. Sesuai. Cuman tidak biasanya tanggal 20. Saya ingatnya itu dulu setiap tanggal 20 Arseto. Wah, tanggal 20 itu latihan mempeng. Ya, mempeng. Tapi kalau telat ya latihannya mempeng sama agak tensinya agak tinggi gitu. Agak tinggi tensinya di lapangan. Bayar. Tensinya agak tinggi. Sehingga agak tinggi gitu ya. Oke, buat tanggapan Anda tentang manajemen yang seperti itu, seperti harus gimana? Tanggapannya seperti apa? Ya, saya berharap ke depan bukan ke depan nggih. Saya berharap hal-hal semacam itu jangan sampai terjadi karena demi kekondusifan tim. Artinya kan kalau saya berbicara ngomong sebagai pelatih, pemainku enek masalah kaya ngono kan pelatih tetap bingung. Piye carane menyikapi, menyiasati ben pemainku tetap ada rasa seneng. Di lapangan ada rasa seneng. Kalau pemain
sudah tidak ada rasa suka, berangkat ke lapangan males, nyampe lapangan nyali sepatu butuh sampai 15 karena belum gajian. Kan tetap berpengaruh saat latihan. Kita itu pengaruhnya gede banget. Pengaruhnya emang besar ya? Besar. Oh. Ya, harapan kita hal semacam itu ya jangan sampai mesak ke pelatih. Nah, kita sebagai orang awam nih, mungkin pemirsa juga pengen tahu. Kita sebagai orang awam, alasan manajemen itu apa sih? Jenengan kan seorang pemain pasti tahu gaji ki kok terlatih ngopo toh gitu. Kita orang awam pengen tanya aja. Ya mungkin belum dikirim dari pusat. Sponsor. Ya sponsor mungkin bisa semacam itu. Belum dikirim karena kan ada tentu tingkatan itu, Mas, ada manajer, ada bosnya semacam itu kan belum dikirim semacam itu. Setahu saya itu sih. Setahu saya itu. Mungkin kalau ya mungkin apalagi mungkin yang di amatir yang sifatnya APBD masih itu sumber dananya APBD mungkin belum cair bahasanya kan semacam itu. Iya. Jadi pemain harus siap-siap ya. Ya siap-siap. Tapi semoga saja untuk kedepannya sepak bola nasional di Indonesia tidak ada kejadian nunggak gaji lagi kasihan, ya. Kita sudah memasuki era sepak bola profesional yang sangat mengantisipasi modern football dan sangat mengantisipasi orang bayar gaji pemain. Yes. Nek ngono aku sesuk dadi pemain meneh. Apa? Yo ben entuk gaji, ra ketok lah dimainke cadangan penting gajian kok. Ya apa payu. Yo. Tim ngendi to? Oke, dan terakhir untuk Mas Ahmad Talib. Ada pesan enggak untuk pemain-pemain muda karena jenengan kan sebagai pelatih. Apalagi pelatih itu kan harus mempunyai sebuah kata-kata atau pesan untuk pemain-pemain muda yang sekarang kan. Ya harapan saya untuk para pemain muda itu ya harus rajin berlatih, disiplin karena bagaimanapun kuncinya itu kan tetap disiplin. Apalagi persaingan sepak bola sekarang kan banyak. Berapa mungkin kelompok umur usia itu kalau kita bicara kelompok umur usia itu kan berapa ratus anak, berapa ribu anak bersaing di situ kan untuk sama-sama punya cita-cita kalau ditanya ingin jadi pemain timnas semacam itu. Kalau dia tidak konsisten dengan yang dilakukan ya akan hilang dengan sendirinya lah. Terakhir nih. Perlu nggak sih terakhir perlu nggak pemain daerah itu keluar daerah untuk mencari jam terbang itu? Ya perlu juga. Perlu. Karena itu untuk juga ada artinya ada sing ngendikan sing sok omong keluar dari zona aman semacam itu. Terus mungkin kadang ada pemain yang mungkin di daerahnya tidak dipakai terus membuat kurang dihargai di daerahnya semacam itu ya ada kan semacam itu ada gitu. Ya memang harus ada mencari tantangan apalagi pemain itu harus mau mencari tantangan pada tim yang lebih besar. Harus itu. Kalau dia hanya di level-level itu ya itu aja harus percuma ya dengan talenta. Kalau akan kurang kelihatan lah. Harus berani tantangan pada tim yang lebih besar, lebih tertantang. Berarti intinya untuk menjadi seorang pesepak bola profesional itu harus levelnya tambah naik dan maksimalnya timnas. Puncak karir kan timnas kan. Syukur-syukur bisa membela tim luar negeri, ekspor. Indonesia sebentar lagi mau jadi tuan rumah Piala Asia. Iya. Kira-kira di mana nanti? Kira-kira prediksinya dari Mas Arif untuk anak muda tim nasional Indonesia itu seperti apa? Ya harapan kita, prediksi saya, tapi harapan aja lah. Karena saya kurang mengikuti untuk tim-tim yang situ. Harapan saya punya harapan saja ya bisa berbicara, bisa berprestasi di situ, biar untuk memotivasi adik-adiknya. Penting saya tadi doa dari salah satu legenda pemain legend dari Persisolo dan Arseto Solo, Mas Ahmad Arif. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sponsor.
kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk sponsor yang sudah mensponsori acara ini. Ada Sun Video World, ada Unsa Universitas Surakarta, dan yang paling penting ada Solo Lensa. Dan kita masih mengundang untuk seluruh orang-orang baik di kota Solo untuk bisa mensupport acara ini, berpartisipasi. Ya, supaya kita bisa mendatangkan bintang tamu yang di request melalui kolom komentar di channel YouTube. Yes. Dan kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Maisa Cepi. Dan Nindar. Kita ketemu lagi di Jagongan Sambal Nyawa berikutnya.